Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Saya kira pendukung-pendukung Gibran ini ya mengolok-olok Jenderal Tri Sutrisno begitu kan ya. Padahal semua jenderal dan bahkan seorang Presiden Prabowo hormat ya terhadap Jenderal Pak Tri Sutrisno ini. Ada salah satu video yang beredar bahwa menurut saya pribadi ini agak keterlaluan begitu kan ya, sampai namanya diganti ya Pak Tele dan sebagainya. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampean kan nggak punya gigi. Sampean kan nggak punya gigi. Gigi sampean mau saya copot aja. Gigi sampean mau saya copot. Mungkin gigi sampean ada satu ada dua ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tele ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Akan mencabut giginya dan sebagainya. Ini kan saya kira bahwa narasi-narasi itu terlalu terlalu ya semacam ada nuansa-nuansa penghinaan begitu kan ya. Tapi kita lihat saja. Di media sosial itu sebenarnya kan adu narasi begitu, bukan adu sana sini begitu kan. Tapi dengan adanya beredar video-video seperti ini justru ya menimbulkan spekulasi begitu di masyarakat begitu kan ya, bahkan orang-orang seperti ini akan dianggap ya tidak tahu diri lah begitu terhadap orang tua begitu. Kalau kita melihat dengan apa yang dilakukan Pak Jenderal Pak Tri Sutrisno ini begitu kan ya, karya-karyanya terhadap bangsa dan negara kita sangat luar biasa. Rekam jejaknya juga luar biasa. Ya kegantengannya luar biasa juga begitu dibandingkan dengan orang yang ngata-ngatain seperti itu begitu. Padahal sudah berumur 80-an begitu kan. Ya, artinya apa? Artinya secara tidak langsung dia tetap gagah ganteng begitu dibandingkan dengan orang yang mencela-cela seperti ini. Itulah akibat kepanikan ya orang pendukung-pendukung Gibran di situ. Saya tidak menyebarkan buzzer kok begitu kan. Saya hanya menyebabkan ya pendukung-pendukung saja begitu, yang hanya mengandalkan narasi-narasi sebuah penghinaan besar. Karena agak lucu pada akhirnya. Saya menganggap bahwa respon ya dari Purnawirawan yang kemudian ada 8 tuntutan di situ, salah satunya ada tanda tangan Pak Tri Sutrisno di situ, itu bagian dari menghormati ya Purnawirawan itu. Dan bahkan yang dirasakan para Purnawirawan terkait dengan pencopotan desakan pencopotan Gibran ini nampaknya karena dianggap tidak punya kompeten ya terhadap bangsa dan negara kita. Wajar dong kalau muncul spekulasi itu begitu kan ya, dan pada akhirnya ini agak keterlaluan menurut saya. Agak keterlaluan anak muda yang mengomentari hal-hal seperti itu begitu. Karena Anda sudah membuat kontroversi Pak Tile, di sini saya juga akan membuat kontroversi ya. Kalau Gibran sampai dicopot menjadi wakilnya Bapak Prabowo, maka kami pendukung Gibran akan memilih Jokowi sebagai wakilnya Bapak Prabowo. Dan kami akan mengusung Bapak Jokowi akan menjadi wakilnya Bapak Prabowo. Bukan Ganjar, bukan Anies, juga bukan sampean Bapak Tile. Sampean sudah sepuh, jenengan saja berjalan sudah tidak bisa, tak larat lah kemana-mana, masih membutuhkan pertolongan orang. Di saat Anda sakit, Bapak Jokowi pun menjenguk Anda, silaturahmi. Bapak didapat santunan nggak? Ini aja Pak ya, seluruh masyarakat Indonesia kita akan memberikan bantuan santunan gigi palsu untuk memberikan donatur duit kepada Bapak ini ya, mantan jenderalku dulu. Yuk kita berikan gigi palsu untuk membeli gigi palsu, karena dia sudah membuat kontroversi yang membuat bikin gaduh rakyat Indonesia ya, bikin geram aku ya.
Bukannya tobat malah bikin geram aja. Apalah jadi dengan awak nih, ya? Tak bolehkah Indonesia ini damai? Tak bolehkah Indonesia ini aman, sejahtera tanpa ada orang-orang ini? Saya ingin Indonesia, bumi Indonesia ini damai sentosa, tanpa ada huru hara. Muncul satu sudah lenyap, muncul lagi orang-orang kayak gini, ya. Paham gak? Biarkan Indonesia rakyatnya tidur dengan lena, mimpi dengan indah. Ya Allah, aku pingin Indonesia ini tidur damai, indah, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya. Jangan dibuat kegaduhan. Ya, lihat kamu. Padahal Presiden Prabowo, ya, Jokowi pun ya hormat terhadap ya Pak Bambang Pak Tri Sutrisno ini begitu. Saya yakin ini ada nuansa-nuansa lah cara berpikir mereka. Jadi saya kira hal-hal yang kemudian kita lihat begitu kan, ini akan rame begitu kan, ya. Ini bahkan akan mencopot gigi Pak Tele, kita copot gigi Gibran, dicopot. Ini komentarnya, maaf sekarang jadi bulan-bulanan rakyat Pak Tele, ya. Artinya apa? Artinya karya, kalau kita melihat dengan apa yang kemudian kita lihat begitu kan, ya, karya-karya Pak Tri Pak Tri ini begitu kan, ya, Pak Tri Sutrisno ini begitu, itu sangat luar biasa. Kalau ada dugaan menuntut, hal yang wajar dong begitu kan. Kenapa kok ada rasa panik-paniknya dan sebagainya begitu, ya? Apakah ini yang dinamakan ternak sana sini? Coba kita baca nih. Salah satunya ternak ini memanggil Pak Tri Sutrisno dengan sebutan Pak Tele dan mau ya nyopot gigi Pak Tri Sutrisno. Ini gimana logikanya? Bahkan ada yang berkomentar ternak ini belum tahu anak-anaknya Pak Sutrisno begitu kan, ya. Maijen TE Konto Arif Wibowo, ya, Irjen Polri Firman ya Setia Budi, ya. Dia anaknya orang-orang hebat semua begitu kan. Artinya apa? Pendidikan, ya, dan dan penghargaan yang dilakukan oleh Pak Tri Sutrisno itu sangat luar biasa. Anak-anaknya sudah jadi pangkat luar biasa begitu kan. Kenapa kok masih ada penghinaan-penghinaan seperti itu begitu kan, ya? Ada yang mengatakan itu konsekuensi logis. Iya, ada konsekuensi logis begitu. Tapi kan bukan berarti untuk menghina orang seperti itu begitu kan. Jadi saya kira inilah yang akan terjadi begitu kan, ya. Orang-orang kalau tidak mampu bernarasi, ya, tidak mampu melawan narasi-narasi orang-orang yang mengkritik terhadap Gibran, terhadap Jokowi, dia kata-katanya seperti itu. Artinya apa? Artinya kualitas, ya, dan kapasitas itu sama. Dengan apa? Dengan junjungannya pada akhirnya. Jadi saya kira ini perlu kita sadari begitu. Kritik boleh kepada siapapun. Kalau ingin mengkritik Pak Tri Sutrisno, silakan kritik dengan dengan kritikan-kritikan yang menarik, ya, dengan narasi-narasi yang baik begitu kan. Bukan narasi-narasi yang kemudian ya seolah-olah ada penghinaan begitu kan, ya, ada nuansa-nuansa tidak baik lah terhadap orang tua begitu kan, ya. Siapapun, ya, Prabowo pun ya hormat terhadap Pak Tri Sutrisno di situ begitu kan, ya, sebagai seniornya begitu. Jadi saya kira siapapun begitu kan, siapapun ya bolehlah begitu kan, ya, dikritik, tapi kan jangan sampai keterlaluan begitu kan. Ya, kalau semisal adili Jokowi bagian dikritik ya karena Jokowi memimpin, itu wajar dong begitu kan. Kalau Pak Tri Sutrisno ini kan bagian dari hal yang kemudian ada yang kemudian masukan begitu kan, ya. Kalau hal-hal 8 tuntutan yang kemudian Purnawirawan menuntut itu kan bagian dari masukan-masukan dari Purnawirawan lalu kemudian didukung begitu kan, nggak ada masalah situ. Ada yang mengatakan layaklah makhluk rendah itu yang menghina-hina Pak Tri Sutrisno, ya. Perlukah makhluk rendah itu dihabiskan giginya supaya tidak menghina orang yang sudah tidak punya gigi? Pak Sutrisno lebih berjasa untuk negeri ini daripada Jokowi dan keluarganya dan para ternakannya. Itu komentar dari netizen. Artinya tidak perlu kita balas dengan hal-hal kayak begituan. Artinya kita itu tidak selevel dengan mereka. Ya, kalau kita melihat dengan narasi-narasinya, ada narasi-narasi misalnya oposisi dengan masyarakat lain yang kemudian mengkritik di situ begitu kan. Ya, lawan dengan narasi-narasi yang baik begitu kan. Bukan malah jadikan konten tiba-tiba dijadikan sebuah penghinaan besar, kan ini kan tidak logis dan pada akhirnya begitu.
Jadi orang-orang seperti itu biasanya ya orang yang tidak punya narasi, levelnya sangat rendah, begitu kan ya, untuk bisa bersaing sana sini begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Muncullah hal-hal seperti itu begitu kan. Yang penting bersuara. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra. Mudah-mudahan salah satu putra Bapak Jenderal ya sudah melihat video ini dan mengambil langkah tegas dan diperlakukan terhadap orang yang divideoin. Saya kira ya pasti ketar-ketir mereka, ketakutan dong. Saya kira hal-hal seperti itu ya bukan pendukung Gibran sih begitu kan ya. Saya kira bukan pendukung Gibran. Ya hanya pura-pura menjadi simpatisan Gibran. Kalau pendukung Gibran sejati saya kira diam begitu. Masa ada nuansa-nuansa sampai menghina seperti itu begitu kan. Ini kan tidak baik begitu kan ya. Siapa sih bocah tengil itu tidak tahu diri. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tapi pada akhirnya akan malu sendiri begitu kan ya. Pada akhirnya akan malu sendiri. Semoga saja konten-kontennya ya di TikTok itu tidak dihapus begitu kan oleh TikTok begitu, biar punya rekam jejak yang tidak baik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa hal yang kemudian kita lihat begitu kan ya, sebenarnya ada 8 tuntutan dari purnawirawan itu begitu kan terhadap terhadap Prabowo begitu kan ya, salah satunya adalah pencopotan Gibran. Nah inilah yang kemudian menjadi desakan. Wajar dong kemudian Pak Wiranto bertemu dengan seorang Presiden Prabowo, menyampaikan kepada publik begitu kan ya, akan menanggapi ya, akan menampung aspirasinya begitu kan ya dari tuntutan-tuntutan itu begitu. Saya kira ini langkah yang baik ya, langkah yang baik apa yang kemudian dilakukan oleh para purnawirawan itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya jasa-jasa mereka itu sangat dibutuhkan sekali begitu kan. Tapi kita tidak lepas, ini kan negara demokrasi begitu. Boleh mengkritik apapun silakan, tidak ada masalah begitu ya. Tapi pada akhirnya kritikan-kritikan seperti itu jangan sampai saling lapor, dikit-dikit lapor sana sini lapor. Saya yakin dari tokoh-tokoh siapapun, apalagi oposisi, apalagi begitu kan masyarakat, tidak mungkin akan melaporkan hal-hal receh-receh seperti itu begitu. Buat apa melaporkan begitu kan ya? Coba kalau tokoh-tokoh oposisi terus kemudian ada yang mengkritik, itu pasti dilaporkan oleh mereka. Karena apa? Karena tidak ada kerjaan mereka. Ya, mau berlawan dengan narasi-narasi apapun mereka kalah. Itulah yang terjadi begitu. Saya kira begitu kan ya, di negara demokrasi modern hari ini ya silakan sesukanya begitu mengkritik apapun begitu. Tapi harus dilaksanakan dengan teoritis begitu kan ya. Dilandaskan dengan hal-hal yang kemudian yang menjadi tupoksi dari masyarakat itu sendiri. Artinya apa? Artinya jangan sampai ada penghinaan, jangan sampai ada yang kemudian nyangkut pribadinya begitu kan. Kenapa seorang Jokowi dikritik? Karena dia adalah mantan presiden. Kritik kebijakannya, kritik masalah soal masalah diplomasinya, kritik masalah hutangnya, wajar dong. Ya, wajar. Kalau tidak mau dikritik ya nggak usah menjadi calon presiden. Itu kan artinya seperti itu begitu. Gibran ya dikritik sebagai wakil presiden, ya dikritik karena dia adalah sebagai wakil presiden. Ya dikritik karena kapasitas sebagai wakil presiden. Itu kan artinya saya kira nggak ada masalah hal-hal kayak begitu. Tapi yang terjadi sekarang muncul narasi-narasi itu. Bagi kami ini benar-benar keterlaluan ya. Pendukung Gibran ini mengolok-olok Pak Jenderal Tri Sutrisno ya, dan bahkan diganti namanya jadi Pak Tele dan sebagainya begitu. Ini kan ngeri sedap pada akhirnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.